Hai, ketemu lagi di channel Wiwin aja. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, like, comment, and share. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bu Wiwin, guru tematik kelas 4. Semangat pagi, 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 pagi. Tematik luar biasa. Hari ini kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 1, keberagaman budayaku. Pembelajaran 3. Hayo, kalian tahu tidak, angklung itu alat tradisional dari mana? Angklung merupakan alat musik tradisional yang berasal dari Jawa Barat. Angklung ini merupakan alat musik tradisional dan juga termasuk salah satu kebudayaan yang dimiliki Indonesia. Tahukah kamu dari mana asal bunyi yang dikeluarkan angklung? Bunyi angklung dapat terdengar jika kita menggoyangkan alat tersebut. Pada dasarnya, bunyi dapat terdengar jika terdapat sumber bunyi yang bergetar. Telinga dapat mendengar, dan benda yang menghantarkan bunyi ke telinga. Ayo, kalian tahu tidak bahwasanya bunyi itu dapat merambat melalui berbagai macam benda? Ada yang tahu benda apa saja yang dapat dilalui oleh bunyi? Yang pertama, bunyi dapat merambat melalui benda padat. Yang kedua, bunyi dapat merambat melalui benda cair. Yang ketiga, bunyi dapat merambat pada benda gas atau udara. Bagaimana cara bunyi melalui benda-benda tersebut? Ada yang tahu tidak? Kalau tidak ada yang tahu, yuk kita simak penjelasan sebagai berikut. Yang pertama, bunyi merambat melalui benda padat. Perambatan bunyi melalui benda padat dapat terlihat dari kegiatan permainan bertelepon. Permainan ini menggunakan benang dan kaleng. Coba lihat, di situ ada gambar anak masing-masing memegang kaleng dengan perantara benang. Saat teman berbicara melalui benda itu, kita dapat mendengar suara teman. Suara teman yang cukup jauh masih dapat terdengar dengan perantara benang. Dengan demikian, bunyi dapat merambat melalui benda padat karena benang termasuk benda padat. Jadi bunyi itu merambat melalui benang dan benang tersebut adalah benda padat. Yang kedua adalah bunyi merambat melalui benda cair. Misalnya saja cara membuktikannya. Itu ada sebuah gambar, ember diisi dengan air yang penuh. Kemudian dimasukkan corong hingga bagian bawahnya terendam. Kemudian salah satu sisi ember diketuk perlahan dengan menggunakan batu. Setelah sisi ember diketuk dengan batu, apa yang terjadi? Ya, meskipun salah satu sisi ember diketuk dengan batu secara perlahan, maka suara pukulan batu masih terdengar.
Jadi itu membuktikan bahwa bunyi dapat merambat melalui benda cair. Ketiga adalah bunyi merambat melalui benda gas. Ayo, siapa yang pernah mendengar suara petir? Ya, kita dapat mendengar suara petir ketika musim hujan. Bunyi petir menunjukkan bahwa bunyi dapat merambat melalui udara. Begitupun ketika kita berbicara dengan teman, suara kita merambat melalui udara dan masuk ke telinga teman yang sedang berbicara dengan kita, sehingga teman tersebut dapat mendengar suara kita. Begitupun sebaliknya. Banyak sekali contoh-contoh perambatan bunyi melalui benda gas. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mendapatkan penjelasan tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yuk kita ulas lagi ya. Apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Jadi, setiap bacaan itu pasti terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama atau inti utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Kalau gagasan pendukung adalah informasi tambahan dalam suatu teks. Sekian pembelajaran pada hari ini, semoga bermanfaat. Kalian tetap di rumah, jaga kesehatan dan patuhi prokes. Salam sayang dari Bu Wiwin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.